Kita berikan tepuk tangan lebih dahsyat lagi di atas kepalamu, bagi Raja di atas segala raja. Lebih dahsyat lagi bagi Raja di atas segala raja. Haleluya. Betapa hati kami limpah dengan ucapan syukur. Kami berterima kasih untuk kesempatan kami boleh mendengar firman-Mu. Terima kasih untuk 10 bulan yang Tuhan telah sertai. Kami serahkan 2 bulan ke depan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya apapun tantangan yang kami hadapi, kami akan tutup tahun dalam mukjizat. Kami akan tutup tahun dalam berkat. Kami akan tutup tahun dalam ucapan syukur. Kami percaya kami akan masuk tahun yang baru dengan berkat-berkat yang indah. Oleh karena itu Tuhan, kami mau duduk diam dengar firman-Mu. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami mematahkan, menghancurkan setiap kuasa kegelapan, setiap kubu pertahanan yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan nama Yesus. Kami patahkan kuasanya. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Berbicaralah atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, Tiberias Gading Nias, sama-sama dengan bangga kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan bagi Tuhan. Kita silakan duduk kembali saudara. Terpujilah nama Tuhan yang telah mengumpulkan saudara dan saya. Terima kasih kepada Tuhan Yesus untuk kesempatan yang saya melayani hari ini. Dan terima kasih kepada Gembala Sidang yang kami kasihi. Dan kami doakan, we love you Ibu Gembala Sidang, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Kami doa buat Ibu dan keluarga agar Ibu terus dipakai Tuhan secara heran dan ajaib. Terimalah salam dari mimbar ini, lantai 4, lantai 3, lantai 2. Jemaat yang menyaksikan secara streaming, terimalah salam yang hangat dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Masih belum semuanya, lebih kompak lagi. Shalom Tiberias. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Saya boleh melihat tangan-tangan yang bangga punya Tuhan Yesus bisa lambaikan tangan saudara. Kalau saudara nggak keberatan boleh kasih salam kiri kanan saudara. Katakan bulan ini kita diberkati dahsyat. Ayo bilang saudara. Ya, yang nggak salam kiri kanan nggak diberkati saudara. Haleluya, puji Tuhan. Mari sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Sebuah practical teaching, sangat sederhana tapi very impactful, very powerful, akan sangat memberkati saudara. Saya beri judul khotbah hari ini adalah thought atau pikiran dalam kurung under renovation atau berada dalam perbaikan. Dalam firman Allah, Rasul Paulus dalam kitab Korintus mengatakan, hendaklah kita terus diperbarui pikiran kita. Kata diperbarui dalam terjemahan bahasa Yunaninya, dalam bahasa Inggrisnya menggunakan kata renovation atau direnovasi. Kalau kita ingin membangun sebuah rumah yang baru, maka kita perlu merebuhkan bangunan yang lama. Karena bangunan yang lama tidak akan ada, tidak akan bisa berdiri bangunan yang baru. Pikiran very powerful. Pikiran bisa menjadi our greatest asset, tapi juga bisa menjadi our greatest enemy. Pikiran bisa menjadi musuh terbaik kita, tapi pikiran juga bisa menjadi aset terbaik kita. Pikiran, saya tulis dalam slide saya, our mind is a control tower of our life. Pikiran kita adalah menara pengendali dalam hidup ini. Saya ulang sekali lagi, our mind is a control tower in our life. Pikiran kita adalah menara pengendali dalam hidup ini. Kita ada hari ini karena berdasarkan pikiran-pikiran yang kita putuskan di hari-hari sebelumnya. Yang setuju bilang amin. Kita ada hari ini karena pikiran-pikiran yang kita putuskan di hari-hari sebelumnya. Bahkan seringkali our action, pikiran kita, perbuatan kita berdasarkan apa yang kita pikirkan hari-hari sebelumnya. Masa depan adalah hasil dari keputusan. Keputusan sebelumnya adalah pikiran. Banyak dari kita nggak sadar, kita nonton TV setiap hari, kita buka sosial media, kita lihat berita, kita dengar radio. Tanpa kita sadar ketika kita lagi nonton TV, kita buka pikiran kita, dunia sedang memprogram kita. Dunia sedang apa? Memprogram kita. Dunia sedang memenuhi pikiran kita dengan pengajaran dunia. Makanya saya nggak setuju dengan alasan orang yang bilang jadi orang Kristen enak ya, ibadah cuma seminggu sekali. Siapa yang bilang? Lapet. Amin. Karena saya percaya ibadah kekristenan memang kelihatannya seminggu sekali, tapi ibadah kekristenan is anytime and anywhere, kapanpun dan dimanapun. Kok gak ada yang amin sih? Amin. Kita kalau makan cuma seminggu sekali, mati apa enggak?
mati. Begitu juga dengan roh kita. Makanya saya percaya ketika hari ini kalau saudara nonton TV, dunia program saudara. Kalau hari ini saudara datang ke Gading Nias, streaming, dengar firman Allah, saudara sedang diprogram sama kerajaan surga. Amin. Hari ini surga program saudara. Makanya firman Tuhan bilang bangun pagi bukan buka TikTok. Begitu sulit. Tapi bangun pagi, baca firman. Karena sebelum kau keluar rumah, surga biar program saudara dulu. Agar perkataan dunia, pikiran dunia gak bisa masuk. Makanya kalau mau tidur, baca firman. Kenapa? Karena ketika engkau keluar rumah, engkau mulai terpapar. Engkau mulai terdoktrin, terdogma dengan pengajaran dunia. Ketika engkau tidur, kau cari firman. Maka yang bukan dari Tuhan, pergi dengan sendirinya. Bilang amin. Makanya anak sekolah minggu tahu lagunya demikian. Kalau saudara nggak tahu lagu ini, berarti saudara cabut waktu sekolah minggu. Lagu kayak begini. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Semuanya. Lebih semangat lagi. Gading Nias. Sambil lambaikan tanganmu. Ini saya nggak ngerti ini yang ini. Ini masih verse, ini udah rap ini. Kalau saudara tahu, anak sekolah minggu aja tahu. In order untuk bertumbuh, kita perlu baca kitab suci, doa, tiap hari. Makanya kita mari belajar. Mari kita akan belajar Kolose 3 ayat 1 sampai dengan ke-8. By the grace of God, by His favor, saudara pulang pasti akan diberkati. Ayo kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Saya baca ayat yang pertama, saya baca ayat yang kedua, demikian seterusnya. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ayat yang kedua, saudara. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. 4, saudara. Kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan dia dalam. Kalau saudara punya Alkitab cetak, apa judul Alkitab cetak? Perikop selanjutnya, judulnya apa di situ? Manusia baru. Bilang kiri kanan saudara, kita manusia baru, bilang. Bilang sama yang baru ngomong, bukan manusia bodoh, bilang saudara. Ayat yang kelima mengatakan demikian. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. 6, saudara. Ayat yang ke-7 dan ke-8 yuk sama-sama kita baca, lantai 2, 3 dan 4. 3, ya dahulu, tetapi sekarang, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari apa? Sama-sama bilang sama saya, dahulu. Sama-sama bilang sama saya, buanglah. Oleh karena itu kita perlu mempelajari, kita perlu mengerti bagaimana kita mengendalikan pikiran kita. Seorang hamba Tuhan namanya William James mengatakan demikian, thought become a perception. Perception become reality. Alter your thought, alter your reality. Itu tadi bahasa Bataknya. Bahasa Indonesianya bilang pikiran menjadi persepsi. Persepsi menjadi realitas. Ubah pikiran saudara, maka engkau akan mengubah realitas saudara. Kita mengerti kebenaran ini. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara kita menguasainya? Seorang hamba Tuhan mengatakan dengan sangat indah, dalam diri setiap kita ada 2 kodrat yang bertentangan. Yang satu kodrat ilahi dari Tuhan, yang satu kodrat duniawi. Dua-duanya saling memperebutkan hati dan pikiran kita. Yang ngerti bilang amin. Dan hamba Tuhan itu mengatakan demikian, mana yang sering saya kasih makan, itu yang akan mendominasi. Mana yang paling sering saya ajak ngomong, itu yang mendominasi. Makanya nggak heran, banyak orang hari-hari ini karena nggak pernah cari Tuhan, hidupnya khawatir mulu. Makanya nggak heran, banyak orang hari-hari ini karena nggak pernah punya hubungan sama Tuhan, hidupnya lebih buas dari binatang buas.
marah mulu dan seterusnya, karena nggak punya hubungan sama Tuhan. Oleh karena itu, how do I control my thought? Bagaimana caranya saya mengendalikan pikiran saya? Kata kuncinya di Kolose 3 ayat 1 dan ketiga. Yuk sama-sama kita baca. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana duduk di sebelah kanan. Ayat yang kedua, lebih keras lagi, ayat yang kedua, pikirkanlah bukan yang. Ayat yang ketiga, sebab kamu dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam. Ayat ini bicara mengenai baptisan. Ketika kita percaya kepada Yesus, urusan surga dan neraka Tuhan sudah selesaikan. Bilang amin. Tetapi di bumi kita ada battle, kita ada pertarungan, kita ada pikiran yang perlu kita kuasai. Makanya kita bilang pikirkanlah perkara yang di atas. Makanya kita bilang pikirkanlah di mana Kristus ada. Makanya bagaimana kunci untuk kita bisa menguasai pikiran kita. Ini bukan khotbah motivator, bukan. Tapi ini khotbah kebenaran firman Tuhan. Bilang amin. Apa bedanya motivator sama pendeta? Sederhana. Motivator memompa yang dari luar ke dalam. Itu motivator. Dari luar dipompa ke dalam. Bilang bisa 1000 kali. Bisa. Ya bisa. Coba aja bilang pusing 1000 kali. Pusing, pasti pusing. Motivator yang dari luar dipompa ke dalam. Tetapi firman Allah yang di dalam saudara, Kristus Yesus Tuhan, yang dipompa keluar. Bukan yang dari luar mempengaruhi yang di dalam, tapi yang di dalam. Tapi yang di dalam mempengaruhi yang di luar. Bagaimana kita mengendalikan pikiran kita? Kita lihat dalam firman Allah. Dalam Injil Matius 4 ayat yang ke-17. It's getting better. Akan menjadi jauh lebih baik. 3, 2, 1, ya. Sejak bertobatlah sebab. Tahukah saudara bahwa ketika Yesus bilang bertobatlah, kita perlu mengecek bahasa aslinya. Kata bertobat dalam bahasa Yunaninya menggunakan kata apa jemaat Tuhan? Gak usah tampilkan slide-nya. Apa kata bertobat? Metaverse, metasiombing, metanoia. Jadi ketika Tuhan bilang bertobatlah, dia bilang metanoialah. Metanoia artinya perubahan pola pikir. Metanoia artinya totally change. Artinya berubah pola pikir. Yesus nggak sebut perbuatan. Yesus nggak sebut perkataan. Tapi yang Yesus sebut ketika dia bilang bertobat, dia nggak bilang ubah perbuatanmu. Dia nggak bilang ubah perkataanmu. Tapi dia bilang ubah pola pikirmu. Karena Yesus tahu kalau ini benar, ini pasti benar, ini pasti benar, ini pasti benar. Karena Yesus tahu kalau ini nggak benar, ini pasti nggak benar, ini pasti nggak benar, dan ini pasti nggak benar. Nggak ada yang amin ada tadi lah. Amin. Karena Yesus tahu, mari kita lihat lagi. Nggak apa-apa, saudara diem terus sampai Tuhan datang kedua kali. Matius buat yang ke-16. Memang ini ya begini pendetamu. Terlalu semangat. Matius buat yang ke-16, yuk sama-sama kita baca. 3, 2, ya. Bagaimana domba bisa bertahan di saat sekitarnya serigala? Saya pernah mikir nggak ayat ini? Apa makanan serigala? Domba. Itu sama saja mengutus babi ke tengah-tengah kalangan orang Batak, Ambon, Manado, Chinese. Maka dalam tempo sesingkat-singkatnya jadi lapo itu. Jadi samcan. Bagaimana caranya domba bisa bertahan di saat atasannya serigala, teman mainnya serigala, sahabatnya serigala. Makanya Yesus bilang, ini perkataan Yesus, hendaklah kamu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Tulus itu urusan ini. Tulus bukan penyanyi ya. Kau jagai aku. Yang ketahui itu anak muda, orang tua pasti nggak tahu tulus.
tulus tuh urusan ini. Tapi cerdik urusan pikiran. Makanya hari-hari ini, saudara pernah ketemu nggak orang yang udah kurus? Dia bilang begini, aduh gue gemuk banget nih. Terus orang yang gemuk lihat dia, kalau lo gemuk, gue apa kudanil apa gimana gue? Pernah kan ketemu orang kayak gitu? Atau nggak pernah ketemu orang, biasa cewek-cewek kayak begini nih. Dia cantik, tapi dia bilang, aduh gue jelek banget. Terus perempuan yang kurang cantik ngelihat dia yang bilang gue jelek, dia bilang gue alien apa gimana deh? Karena isunya bukan badan, isunya bukan di badan, tapi isunya di mana? Di sini, di pikiran. Makanya ketika Kristus Yesus mati di kayu salib, sebelum dia disalibkan, ada sebuah kejadian mengingatkan kita apa yang dilakukan oleh Kristus. Dia dimahkotakan duri. Panjang durinya segini. Sebelum terjadi nanti pemilu. Siapa ada yang pakai ini nanti. Jadi ingat ya, saya nggak ada maksud apa-apa. Saya nggak dukung siapa-siapa. Ada sih. Ada sih. Siapa Pak Pendeta? Dalam hati. Siapa? Apa ngomong, jangan ngomong-ngomong. Tidak boleh ngomong-ngomong di sini. Pokoknya kita dukung gembala sidang kita, Pendeta Darniati Pariaji. Kalau Alex tidak usah kita dukung. Mahkota duri 7 cm tembus ke dalam. Supaya apa? Pikiranmu dikuasai. Yang setuju boleh bilang amin. Mari kita lihat sebuah ayat. Kita akan menyelam lebih dalam. 2 Korintus 10 ayat yang ketiga dan kelima. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Ya, memang. Sama-sama bilang sama saya, tidak berjuang secara duniawi. Jadi artinya pertarungan ini bukan pertarungan duniawi. Ayat yang keempat, kasih keras suaramu, karena bukanlah senjata, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan apa? Saudara perlu tahu bahwa benteng-benteng yang dimaksud oleh Paulus bukan the real benteng. Tapi benteng-benteng yang dimaksud oleh Paulus adalah benteng-benteng yang dibangun oleh musuh iblis. Apa benteng-bentengnya? Benteng-benteng pikiran. Makanya ketika saya berkhotbah, makanya banyak orang ketika kita ke gereja udah bertahun-tahun dengar firman, tapi nggak pernah berubah. Karena ketika kita pendeta nyampaikan firman, kamu diberkati, banyak jemaat yang duduk sambil ngomong begini, diberkatin apaan? Orang gua gak ada duit. Ketika pendeta bilang oleh darahnya, oleh bilurnya, kamu disembuhkan, karena udah punya benteng dalam pikirannya. Orang masih sakit gua. Ini si Gideon nih, lapet Gideon. Ketika kita pendeta menyampaikan firman dari mimbar, karena mereka sudah punya benteng, saya mau ngomong apa aja, gak ngaruh. Bukan firmannya gak berkuasa, tapi benteng itu sudah menutup. Makanya jangan heran, ada orang udah kita ngomongin, udah kita ingetin, tetap aja ngedablek. Saya gak tahu bahasa apa itu ngedablek. Ada orang udah dengar khotbah, tetap aja nggak berubah. Saya kasih contoh ilustrasi, boleh maju ke depan. Ini boy band Gading Nias. Kita sambut dia. Nah, ini boy band Gading Nias. Hancurkan kaset dan CD-nya. Coba grade yang jadi manusia. Oke. Anggap aja grade itu saudara dan saya. Dunia tadi saya bilang apa? TV, koran, radio dan sebagainya memprogram kita. Sama-sama bilang sama saya, diprogram. Makanya ada nilai-nilai dunia. Makanya sekarang ada banyak anak muda ngomong begini, semua agama sama. Woi! Kalau kau bilang begitu, kau menghina darah Yesus. Oh, semua agama mengajarkan kebaikan. Ada banyak jalan menuju Roma, bos. Ini surga, bukan Roma.
Halo? Ada juga pengajaran yang banyak ngajaran aneh. Nilai-nilai dunia. Paulus bilang ilah dunia. Ketika banyak orang Kristen punya nilai-nilai New Age. Punya benteng sendiri. Punya pikiran sendiri. Dia ke gereja. Dia dengar pengajaran-pengajaran. Jadi muncul bentengnya. Nutup. Dia ketemu pendeta atau hamba Tuhan. Kecewa sama pendeta. Tambah bentengnya lagi. Zion. Tutup. Mungkin dia doa sama Tuhan dan Tuhan gak jawab atau Tuhan jawab dengan cara yang lain. Makin kecewa. Benteng yang paling gede. Firman, saya pegang firman, tolong tahan saya. Saya kasih firman masuk. Gak bisa. Karena punya benteng. Benteng itu gak dibangun satu hari. Brick by brick. Bata demi bata. Bata demi bata. Yang bisa merubuhkan benteng ini bukan saya, tapi yang di dalam. Makanya firman Allah bilang apa? Lihat, aku mengetuk di depan pintu. Barang siapa mendengar dan membuka pintu, aku akan. Yang buka pintu Yesus apa yang di dalam? Memang Tuhan menyelamatkan kita, tapi selalu ada respon kita. Jadi saya mau ngomong apapun, kau diberkatin, engkau disayang Tuhan, kau akan diangkat. Mental bos, mental. Saya mau bilang, engkau diberkati, mari bertobat, sungguh-sungguh cari Tuhan, mari pelayanan, apapun omongan saya. Mental. Satu-satunya cara supaya dia bisa, yang dari dalam buka pintu. Baru saya bisa masuk. Kasih tepuk tangan untuk mereka boyband itu. Satu gambar biar saya bisa mengerti apa maksud saya. Pay attention, tampilkan gambarnya. Ini binatang apa? Kalau kau nggak tahu kebangetan sih. Kuda diikat sama apa? Kursi. Kuatan mana? Kuda apa kursi? Yakin? Lebih kuat mana, kuda apa kursi? Lalu kenapa kuda ini gak pernah gerak? Karena dalam pikiran kuda, kursi lebih kuat. Saya mau tahu gak, ini gak terjadi 1-2 hari loh. Ini berbulan-bulan. Pemilik kuda, pertama-tama akan mengikat kuda di pohon yang besar. Kuda akan bergerak. Gak bisa. Lebih kuat pohon. Berhari-hari akan didoktrin, diprogram oleh pemilik kuda. Sehingga suatu hari ketika kuda udah asal gerak gak bisa, kudanya mulai ditaruh di kursi. Udah, kudanya udah selesai, muka saya aja udah. Ditaruh di kuda mulu dari tadi. Dan mana nih muka gue dari tadi? Sampai jemaat yang streaming ini, mana Gideon? Kuda mulu dari tadi. Ini true story ya. Ada banyak di peternakan ranch di Amerika terjadi kebakaran. Kudanya cuma diikat sama kursi. Gak bisa ngapa-ngapain. Gak lari. Karena mikir mati. Tampilkan lagi kudanya. Bukan ini. Gue dari kurang ajar. Kau mau cari perkara kau lontong. Tampilkan kuda, dia zoom ke gue, kurang ajar tuh orang. Saya mau jadi motivator buat kuda. Kuda, kamu lebih hebat dari kursi. Kuda, kamu mampu, kamu sanggup, kamu bisa. Kuda, kamu lebih kuat dari kursi. Kuda akan ngomong dalam pikirannya. Lo gak tahu penderitaan gua. Lo gak tahu sakitnya gua. Kuda, kamu sudah diselamatkan. Lo gak tahu apa yang gua hadapi. Ayo coba lagi. Bisa, di dalam Kristus kita mampu. Gue udah coba berkali-kali. Gagal mulu. Yang bisa tolong dirinya bukan saya, tapi dirinya. Berapa banyak orang
anak Tuhan di tempat ini nggak mau berharap lagi karena pernah kecewa. Nggak mau percaya lagi karena pernah disakiti. Satu video, tolong diperhatikan karena susah nyarinya di YouTube. Ini videonya, nonton sama-sama yuk. Silakan. Sekali lagi. Dia nggak pakai tali, tapi pura-pura pakai tali. Sekali lagi, demi jemaat Gading Nias. Karena saya sayang sama saudara, sekali lagi. Pokoknya khotbah ini terus aja. Oke, thank you. Saya bisa ngerti nggak? Talinya nggak ada, tapi tanpa kita sadar kita jadi kuda dan iblis yang program kita. Makanya nama aslinya iblis Hasyatan. Apa artinya Pak Pendeta? Bapa dari segala pendusta. Tugasnya accuser. Apa itu? Pendakwa. Makanya dia akan penuhi pikiran kita dengan perkataan, gak layak kamu. Gak pantas kamu. Tuhan marah sama kamu. Apalagi dusta yang iblis paling sering pakai. Tuhan benci sama kamu. Oh, bagi kita anak Tuhan dengar bilang Tuhan benci sama kita, itu melumpuhkan kita. Benar-benar melumpuhkan kita. Tuhan gak sayang sama kamu. Apalagi kalimat apa yang paling wow? Tuhan marah. Oh, kita anak Tuhan dengar bilang Tuhan marah sama kita. Kita kayak what? Itu melumpuhkan kita. Padahal kebenarannya gak kayak begitu. Saya pengen saudara mengerti kebenaran ini. Karena ada banyak orang tiap minggu ke gereja, tapi bentengnya terus mengcover dia. Hari ini kembali beriman, kembali percaya. Ketika engkau change your mind, ubah pikiranmu. Ketika kita menabur pikiran, kita menuai perbuatan. Ketika kita menabur perbuatan, kita menuai kebiasaan. Ketika kita menabur kebiasaan, kita menuai karakter. Ketika kita menabur karakter, kita menuai masa depan. Sederhananya begini. Pikiran, perbuatan, kebiasaan, karakter, masa depan. Banyak orang ketika jatuh dalam dosa yang dipotong buahnya. Yang dipotong buahnya. Padahal nggak ada urusan sama buah. Ibarat kanker bukan kankernya. Kita potong kankernya. Tapi intinya, akarnya kita nggak apa-ngapain. Makanya banyak orang ketika dia mau berhenti dari pornografi, dari minum-minuman keras, dari free sex, dari ngerokok, mereka singkirin rokoknya, bukan rokoknya yang disingkirin. Mereka singkirin film-film pornonya, bukan VCD atau DVD-nya disingkirin. Tapi yang perlu kau perbaiki, pikiran. Karena kalau kau singkirkan rokok ibarat kanker, cuman kankernya hilang, akarnya di situ. Cepat atau lambat, bertumbuh lagi. Yang ngerti boleh bilang amin. Saya akan tutup dengan ini biar saya nggak punya utang sama saudara. Saya undang pemain musik. Saya undang Dr. Zion sambil saudara Renaldi bisa bantu saya. Ini teman saya namanya Dr. Zion. Tolong kemari. Saudara pilih yang merah ini kecil atau pilih sisanya? Ini kan gampang pertanyaannya, Bos. Saya ulang ya. Kalau disuruh milih, ini susah amat ya begini doang. Kalau disuruh milih yang merah kecil ini atau sisanya? Saya mau tanya, lebih penting mana? Yang merah kecil ini atau sisanya? Lebih berharga mana? Yang kecil merah ini atau sisanya? Yang merah kecil ini our life, hidup kita.
Alkitab bilang hidup manusia paling top 70 tahun. Sisanya sia-siaan. Yang ngerti bilang amin dulu. Iblis tipu kita dengan bilang bahwa ini yang paling penting. Ini yang paling penting. Ya anakku. Iblis tipu kita. Rey, tolong bantu Rey. Iblis tipu kita dengan bilang ini yang paling penting. Gereja nanti kejar karir dulu. Cari Tuhan nanti, cari duit dulu. Bertobat nanti, cari duit dulu. Iblis tipu kita dengan bilang bahwa di dunia ini yang paling penting. Tanpa kita sadari bahwa kenyataannya sementara. Sama-sama bilang sama saya, sementara. Pak, saya pengusaha terkenal. Kalau di neraka gak ada yang kenal kau nanti. Pak, saya CEO. Orang kenal saya, Tuhan kenal kamu gak? Pak, saya diberi penghargaan pengusaha terbaik. Bagaimana di sisi Tuhan? Apa penghargaan Tuhan daripadamu? Iblis pengen kita anggap ini yang paling penting. Makanya Paulus bilang apa? Kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Ini. Karena yang kelihatan sementara. Sedangkan kami memperhatikan yang tidak kelihatan. Karena yang tidak kelihatan kekal. Saya mau tanya, pikiran kelihatan gak? Tapi dampaknya kelihatan gak? Kelihatan. Tadi Ibu Gembala Sidang khotbah dengan sangat indah. Ngumpulin harta, cari duit, pergi ke kota A, pergi ke kota B, tapi gak ngandalin Tuhan. Gimana kalau tiba-tiba Tuhan panggil? Kita berpikir mungkin usia 70 tahun. Kalau Tuhan kasih 70 tahun. Kalau tiba-tiba lagi sibuk-sibuk cari duit, tiba-tiba berhasil jadi orang kaya, bangun pagi, pergi ke toilet, asik. Jadi orang kaya hari ini. Kepleset. Kepala. Ngantem. Marmer di rumah. Mati. Lalu untuk siapa kerja keras? Makanya Papa Riaji disebut sebagai pendeta yang profesional. Karena jauh-jauh sebelumnya dia selalu bilang siapkan hidup kita untuk kekekalan. Karena jauh-jauh sebelumnya beliau bilang mari hidup dalam pertobatan. Maka jauh-jauh sebelumnya dia selalu bilang sama jemaat, dunia sementara, surga neraka kekal. Celakanya yang merah ini mempengaruhi yang kekal ini. Celakanya yang merah ini, yang saudara bilang sementara ini, mempengaruhi kekekalan. Makanya saya selalu bilang, orang yang hidup dalam kepahitan dan kebencian, bodoh. Apa saudara? Bodoh. Udah dikecewain, terus gak ngampunin lagi. Jangan-jangan yang dia benci bertobat masuk surga, kita yang disakitin, kita yang neraka. Saya tahu di sini ada banyak orang-orang hebat, CEO, manager, I don't know, orang entertain, siapapun saudara, bos, lantai 2, lantai 3, lantai 2, streaming, bos, dari mimbar ini bos, sementara. Berapa lama bos? Fame sebentar. Untuk setiap orang ada masanya. Untuk setiap masa ada orangnya. Amin. Sementara. Zion mundur jauh Zion. Mundur sampai pasar Minggu. Tahan aja, tahan. Angkat tinggi Zion, angkat tinggi. Saudara yang pilih. Makanya kenapa saya khotbah teriak-teriak. Makanya kenapa kalau saya khotbah all out. Ganti baju, basah-basah terus. You know what? Karena saya mau warisi spirit yang Pak Mariaji taruh sama kami para pendeta. Kami gak mau lihat saudara dibodohi sama iblis. Jangan karena yang sementara ini mempengaruhi yang kekal.
Cabang lain pada tepuk tangan sih, cabang lain. Saya nggak tahu cabang ini gimana. Bilang kiri kanan saudara, sementara bos. Bilang sama yang baru ngomong, ikut Tuhan yang kekal. Kita tutup Alkitab kita berikan tepuk tangan yang luar biasa.